Malam itu, di hadapan seluruh keluarga besar, ibu mertua menampar pipi saya 2 kali. Suara tamparan itu memecah ruang tamu yang penuh sesak. Hanya karena saya menolak mencuci pakaian dalam adik ipar yang baru melahirkan. Lalu, suami saya berdiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia berkata, "Istri saya bukan pembantu." Yang tidak mereka tahu, di laci paling bawah lemari kayu di kamar ibu, tersimpan sebuah akta tanah. Dan nama yang tertera di akta itu adalah nama saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kisah kali ini cukup panjang, jadi siapkan secangkir teh hangat dan temani saya sampai akhir. Karena bagian yang paling tidak terduga justru ada di ujung cerita. Nama saya Anindya. Tahun ini usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan BSD City. Sudah 7 tahun saya menjalani profesi ini. Pekerjaan saya berurusan dengan dokumen, akta, dan tanda tangan. Dengan hitam di atas putih yang tidak bisa dibantah siapapun. Orang-orang sering mengira hidup saya pasti tenang. Punya karir, punya rumah, punya suami, dan 1 anak perempuan. Dari luar, semuanya tampak rapi, tapi rumah yang rapi belum tentu hangat di dalamnya. Sebagai notaris, hari-hari saya dipenuhi dengan dokumen penting, akta jual beli, surat warisan, perjanjian, dan berbagai tanda tangan yang menentukan nasib banyak orang. Saya terbiasa membaca yang tersirat di balik selembar kertas. Saya terbiasa melihat bagaimana sebuah tanda tangan bisa mengubah hidup seseorang ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Profesi ini mengajarkan saya satu hal, bahwa kata-kata bisa dibantah, tapi dokumen yang sah tidak bisa. Bahwa di dunia ini ada hal-hal yang lebih kuat dari teriakan, lebih kuat dari air mata, dan lebih kuat dari kuasa siapapun, yaitu kebenaran yang tertulis hitam di atas putih. Saya tidak pernah menyangka bahwa keahlian yang saya gunakan setiap hari untuk membela hak orang lain, suatu hari nanti akan saya gunakan untuk membela hak saya sendiri. Suami saya bernama Reza. Usianya 36 tahun. Ia anak sulung di keluarganya. Lelaki yang baik, tapi terlalu lama belajar untuk berani. Kami menikah 7 tahun lalu. Setahun setelah menikah, lahirlah putri kami, Kayla. Saat ini, usianya 2 tahun. Senyumnya adalah satu-satunya alasan saya bertahan di rumah itu. Ya, rumah itu. Rumah keluarga besar di kawasan Bintaro, tempat saya tinggal bersama ibu mertua dan adik ipar saya. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni. Usianya 60 tahun. Sejak bapak mertua meninggal 5 tahun lalu, beliau menjadi penguasa tunggal di rumah itu. Setiap aturan keluar dari mulutnya. Setiap keputusan harus melalui restunya. Adik ipar saya bernama Wulan. Usianya 29 tahun. Ia anak bungsu dan anak kesayangan. Apapun yang Wulan minta, pasti dikabulkan. Apapun yang Wulan ucapkan, selalu dianggap benar. Saya pindah ke rumah itu 2 tahun lalu. Bukan karena saya mau, tapi karena ibu mertua jatuh dan butuh ada yang menemani, katanya. Reza memohon dengan mata berkaca-kaca, dan saya sebagai istri akhirnya mengalah. Saat itu, saya belum tahu bahwa mengalah 1 kali akan membuka pintu untuk mengalah 1000 kali. Sebenarnya, tanda-tanda itu sudah ada sejak awal pernikahan kami. Di tahun-tahun pertama, ketika kami masih tinggal di apartemen kecil milik kami sendiri, Bu Sumarni sudah sering ikut campur. Beliau menelpon Reza hampir setiap hari, mengatur ini dan itu. Beliau tidak suka saya bekerja terlalu keras. Beliau tidak suka cara saya mengurus rumah. Beliau bahkan tidak suka cara saya menggendong Kayla. Tapi waktu itu kami masih punya jarak. Kami punya rumah sendiri, ruang sendiri. Setiap kali tekanan datang, saya masih bisa menutup pintu apartemen kami dan bernapas lega. Semua itu berubah ketika kami pindah ke rumah Bintaro. Jarak yang dulu melindungi saya kini lenyap.
Saya tinggal di bawah atap yang sama dengan orang yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerima saya. Hari-hari pertama di rumah itu terasa biasa saja. Bu Sumarni bersikap dingin, tapi belum kasar. Wulan masih sibuk dengan dunianya sendiri. Saya pikir mungkin kami hanya butuh waktu untuk saling terbiasa. Tapi semua berubah ketika Wulan hamil. Sejak garis 2 itu muncul, rumah berputar mengelilingi satu orang. Wulan tidak boleh lelah. Wulan tidak boleh kesal. Apapun yang membuat Wulan tidak nyaman harus disingkirkan. Dan entah bagaimana, yang paling sering disingkirkan adalah saya. Saya masih ingat malam pertama. Saya merasa benar-benar asing di rumah itu. Saya pulang dari kantor agak larut. Ada penandatanganan akta yang molor sampai malam. Begitu masuk, perut saya keroncongan. Saya membuka tudung saji di meja makan. Kosong. Hanya ada sisa nasi dingin dan sepiring sayur yang sudah mengering. Saya menoleh ke arah Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di situ. Mbak Asih menunduk. Tidak berani menatap saya. Maaf, Bu, bisiknya pelan. Ibu Sumarni bilang, lauknya hanya untuk yang sedang mengandung. Saya menatap piring nasi dingin itu lama sekali. Lalu saya tersenyum kecil pada Mbak Asih, supaya ia tidak merasa bersalah. Saya makan nasi itu dengan sayur yang sudah dingin. Dan saya berkata pada diri sendiri, mungkin hanya malam ini. Tapi malam itu bukan yang terakhir. Itu baru yang pertama. Saya tidak pernah menyangka bahwa profesi saya sebagai notaris justru akan menjadi hal yang paling mereka anggap remeh di rumah itu. Bagi mereka, perempuan yang bekerja terlalu lama di luar rumah adalah perempuan yang lupa kodratnya. Dan saya, di mata mereka, adalah menantu yang terlalu sibuk untuk mengurus keluarga suaminya. Padahal ada satu hal yang mereka tidak tahu. Satu hal yang baru akan terbongkar jauh di kemudian hari. Tapi mari kita ceritakan semuanya dari awal. Mari saya bawa kalian ke pagi hari ketika semuanya benar-benar dimulai. Wulan melahirkan di awal bulan. Bayi perempuan yang sehat. Seluruh rumah bersukacita. Bu Sumarni menangis bahagia, memeluk cucu barunya, seolah dunia baru saja diberkahi. Saya ikut senang, sungguh. Saya membantu menyiapkan kamar, membeli perlengkapan bayi, bahkan membayar sebagian biaya rumah sakit tanpa pernah saya sebut-sebut. Karena bagi saya, itu sudah seharusnya. Wulan adalah keluarga, tapi rupanya bagi mereka, saya bukan keluarga. Saya hanya tenaga tambahan yang kebetulan tinggal di rumah itu. Hari-hari setelah Wulan pulang dari rumah sakit, beban di pundak saya bertambah. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, saya sudah harus menyiapkan air hangat, membersihkan kamar Wulan, dan memastikan semua kebutuhannya tersedia. Sepulang kerja, daftar tugas itu menunggu lagi. Saya tidak mengeluh. Saya pikir masa nifas memang berat. Wajar jika semua orang membantu. Saya hanya tidak tahu bahwa membantu yang mereka maksud sebenarnya adalah melayani. Puncaknya terjadi pada satu malam, 2 minggu setelah Wulan melahirkan. Hari itu saya pulang sangat larut. Ada klien penting yang menandatangani akta jual beli properti besar. Prosesnya rumit dan melelahkan. Sampai di rumah, jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Punggung saya pegal. Kepala saya berdenyut. Yang saya inginkan hanya satu, mandi, lalu tidur memeluk Kayla. Tapi begitu saya membuka pintu, Wulan sudah berdiri di ruang tengah. Di tangannya, sebuah ember penuh pakaian kotor. Pakaian dalam miliknya dan milik bayinya. Mbak Anindya, katanya, dengan nada yang dibuat manis. Tolong cucikan ini, ya. Aku masih nifas. Tidak boleh kena air dingin terlalu lama. Saya menatap ember itu. Lalu menatap Wulan. Saya menahan napas sejenak. Wulan, kata saya pelan. Aku baru pulang kerja. Aku lelah sekali. Pakaian dalam biasanya dicuci sendiri. Atau kalau kamu tidak bisa, kita bisa minta tolong Mbak Asih besok pagi. Wajah Wulan langsung berubah. Senyum manisnya hilang dalam sekejap. Jadi kamu menolak, suaranya meninggi. Aku ini baru saja melahirkan. Mbak, masa kamu setega itu? Saya belum sempat menjawab. Karena dari arah tangga, Bu Sumarni sudah turun dengan langkah cepat. Wajahnya merah padam.
Ada apa ini? Bentaknya. Belum sempat saya menjelaskan. Wulan sudah menangis. Bu, Mbak Anindya tidak mau bantu Wulan. Padahal Wulan kan masih lemah, masih sakit. Saya mencoba menjelaskan dengan tenang. Bu, saya baru pulang kerja. Sudah malam sekali. Saya hanya bilang pakaian dalam sebaiknya. Tapi kalimat saya tidak pernah selesai. Bu Sumarni melangkah maju. Dan sebelum saya sadar, tangannya sudah melayang. Tamparan pertama mendarat di pipi kiri saya. Panas dan keras. Saya terhuyung sedikit. Tamparan kedua menyusul. Di pipi yang sama. Ruangan itu seketika hening. Rasa panas menjalar di pipi saya. Tapi yang lebih sakit bukan tamparan itu, melainkan tatapan orang-orang di sekitar saya. Dasar menantu tidak tahu diri. Suara Bu Sumarni bergetar karena marah. Disuruh sedikit saja banyak alasan. Memangnya kamu siapa di rumah ini? Punya pekerjaan sedikit, lalu merasa lebih tinggi dari kami semua. Saya berdiri terpaku. Pipi saya berdenyut. Mata saya panas. Tapi saya menolak menangis di depan mereka. Saat itulah pintu depan terbuka. Reza pulang dari lembur. Ia melihat saya memegang pipi, melihat ibunya yang masih menuding-nuding, dan melihat Wulan yang menangis sambil memeluk bayinya. Ada apa ini? Tanya Reza. Bingung. Ibu menampar saya, kata saya pelan. Hanya itu. Saya tidak menambah-nambahi. Reza menoleh pada ibunya. Ibu menampar Anindya. Karena apa? Karena dia tidak mau bantu adikmu yang baru melahirkan, sahut Bu Sumarni. Menantu macam apa yang seperti itu? Untuk beberapa detik, Reza terdiam. Saya menahan napas. Selama 5 tahun. Reza selalu memilih diam ketika ibunya marah. Selalu menyuruh saya yang mengalah. Selalu berkata, "Sudahlah," demi ketenangan. Tapi malam itu sesuatu berubah. Reza berjalan mendekat. Ia berdiri di samping saya. Lalu dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Bu, Anindya baru pulang kerja jam 10 malam. Dia mencari nafkah, sama seperti saya. Dan dia bukan pembantu di rumah ini. Istri saya bukan pembantu." Kalimat itu seperti petir di malam yang sunyi. Bu Sumarni menatap anaknya dengan tidak percaya. "Apa kamu bilang? Kamu membela istrimu di depan ibumu sendiri." "Saya tidak membela siapa-siapa, Bu," jawab Reza. "Saya hanya bilang yang benar. Tidak ada yang berhak menampar istri saya. Tidak ada." Malam itu berakhir dengan Bu Sumarni yang masuk ke kamarnya sambil membanting pintu. Wulan menangis lebih keras, lalu menyusul ibunya. Rumah jatuh dalam keheningan yang berat. Reza menggenggam tangan saya. "Maafkan saya, Anindya," bisiknya. "Maaf, karena selama ini saya selalu menyuruhmu mengalah." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tidak sendirian. Tapi di dalam hati, saya tahu satu hal. Perlawanan kecil Reza malam itu justru akan membuka perang yang jauh lebih besar. Karena bagi Bu Sumarni, menantu yang berani dibela adalah ancaman yang harus segera ditundukkan. Dan saya benar, sejak malam itu, suasana rumah berubah total. Bu Sumarni tidak lagi sekedar dingin. Beliau mulai menyusun strategi. Pagi setelah kejadian tamparan itu, beliau memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Anindya," katanya. "Ibu sudah pikir-pikir semalam. Sepertinya masalah di rumah ini muncul karena kamu terlalu sibuk bekerja." Saya menatapnya. "Menunggu. Mulai sekarang, ibu minta kamu berhenti dari pekerjaanmu," lanjutnya. "Urus saja rumah, layani suamimu, bantu adik iparmu. Perempuan yang baik itu di rumah, bukan di kantor sampai malam." Saya menarik napas. "Bu, dengan segala hormat, pekerjaan saya adalah notaris. Itu bukan pekerjaan yang bisa ditinggalkan begitu saja. Banyak klien yang bergantung pada saya. Dan penghasilan saya juga membantu keluarga ini." "Membantu?" Bu Sumarni tertawa kecil. "Memangnya kamu pikir uangmu yang menghidupi rumah ini?" Saya tidak menjawab. Karena
Jawabannya jauh lebih rumit dari yang beliau bayangkan. Sejak hari itu, tekanan datang dari segala arah. Bu Sumarni mulai memotong uang belanja yang biasa saya kelola. Mulai sekarang, ibu yang pegang uang dapur, katanya. Kamu cukup setor saja setiap bulan. Lalu beliau menetapkan jumlahnya, sebuah angka yang membuat saya terdiam. Hampir seluruh gaji saya harus saya serahkan setiap bulan. Sementara untuk kebutuhan saya dan Kayla, saya hanya boleh memegang sisa yang sangat sedikit. Anggap saja ini uang sewa, kata Wulan suatu hari dengan nada mengejek. Kan Mbak numpang tinggal di rumah ibu. Numpang. Kata itu terngiang di kepala saya. Saya tersenyum tipis dan tidak membantah. Karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Tapi saya simpan dulu, belum waktunya. Insiden demi insiden terus berdatangan. Suatu sore, saya pulang dan mendapati semua barang saya di kamar sudah dipindahkan. Lemari saya digeser ke gudang kecil di belakang. Kamarmu yang besar dipakai Wulan dan bayinya dulu, kata Bu Sumarni santai. Kamu dan Reza pindah ke kamar belakang saja. Kamar belakang itu sempit, lembab, dan dekat dapur. Reza hendak protes, tapi saya menahan tangannya. Sudah, bisik saya. Tidak apa-apa, karena marah bukan senjata saya. Kesabaran dan bukti, itulah senjata saya. Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumah. Para sepupu dan bibi-bibi Reza datang di hadapan mereka semua. Bu Sumarni sengaja mempermalukan saya. Ini menantu saya, si Anindya, katanya sambil menunjuk saya. Katanya notaris, tapi mengurus rumah saja tidak becus. Suami sampai harus turun tangan sendiri. Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sudut ruangan, membawa nampan berisi teh. Persis seperti seorang pembantu. Pipi saya panas oleh malu, tapi saya tetap menyajikan teh itu dengan tenang. Satu persatu, salah satu bibi, namanya Bu Yanti, menatap saya dengan iba. Beliau satu-satunya yang tampak tidak nyaman dengan semua ini. Tapi beliau tidak berani bersuara. Di keluarga itu, kata Bu Sumarni adalah hukum. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya membereskan tumpukan piring kotor sendirian di dapur. Reza datang membantu. Anindya, katanya lirih. Sampai kapan kita bertahan seperti ini? Saya berhenti mencuci sejenak, sampai waktunya tiba. Mas, jawab saya, percayalah padaku, ada hal yang sedang aku siapkan. Reza menatap saya bingung. Tapi ia memilih percaya. Hari-hari berikutnya, penghinaan itu berpindah ke hal yang lebih kecil, tapi lebih menusuk. Bu Sumarni mulai mempersoalkan setiap rupiah yang saya keluarkan. Suatu malam, beliau memanggil saya dengan sebuah buku catatan di tangannya. Anindya, katanya, Ibu mau tanya, kemarin kamu beli susu untuk Kayla. Harganya berapa? Saya menyebutkan angkanya. Mahal sekali, potong beliau. Anak Wulan saja minum yang biasa. Kenapa anakmu harus yang mahal? Kamu ini boros sekali. Pantas saja uang setoranmu tidak pernah cukup. Saya menahan diri. Bu, itu uang dari gaji saya sendiri. Untuk anak saya sendiri. Selama kamu tinggal di rumah ibu, semua uang harus lewat ibu, sahutnya tegas. Termasuk untuk anakmu. Saya hanya menunduk, tapi di dalam hati saya mencatat. Setiap kata, setiap penghinaan, semuanya saya simpan rapi. Beberapa hari kemudian, ada lagi kejadian yang membuat saya benar-benar memahami posisi saya di rumah itu. Hari itu, Kayla demam tinggi. Saya panik, ingin segera membawanya ke dokter. Tapi mobil keluarga sedang dipakai Wulan untuk pergi ke salon bersama teman-temannya. Saya menelpon Wulan, memohon agar ia pulang sebentar. Aduh, Mbak, jawabnya santai di telepon. Wulan lagi perawatan nih, naik ojek online saja, kan bisa. Lagian cuma demam biasa, nggak usah lebay. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Anak saya sedang sakit dan tidak ada yang peduli. Akhirnya, saya membawa Kayla ke klinik dengan ojek, sambil memeluknya erat sepanjang jalan. Malam itu, saya menangis diam-diam di kamar belakang yang sempit, bukan karena lelah, tapi karena saya sadar di rumah ini
Saya dan anak saya benar-benar dianggap tidak ada. Tapi air mata itu adalah air mata terakhir yang saya jatuhkan karena mereka. Setelah malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan menangis lagi. Saya akan bersabar, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu. Keesokan paginya, Bu Sumarni seolah lupa bahwa anak saya semalam demam tinggi. Beliau malah menegur saya karena meninggalkan tumpukan cucian yang belum sempat saya selesaikan. Begini ini kalau perempuan sibuk kerja, sindirnya. Anak sakit, rumah berantakan, mana sempat ngurus suami, saya tidak menjawab. Saya hanya melanjutkan pekerjaan saya dalam diam. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang membuat saya benar-benar paham bahwa di mata mereka, profesi saya tidak berarti apa-apa. Sore itu, ada tamu penting datang ke kantor saya. Seorang pengusaha besar yang membutuhkan jasa notaris untuk transaksi bernilai miliaran. Saya pulang sedikit terlambat karena harus menyelesaikan aktanya. Saat saya tiba, Bu Sumarni sudah menunggu di depan pintu dengan wajah masam. "Dari mana saja kamu sampai jam segini?" bentaknya. "Ada klien penting, Bu." "Transaksi besar," jawab saya. Klien. Beliau menirukan dengan nada mengejek. "Memangnya kerjaanmu itu sepenting apa sih? Cuma tukang cap-cap surat. Anak Wulan saja bisa kamu urus dengan benar tidak?" "Sudahlah, berhenti saja kerja. Memalukan keluarga. Perempuan keluyuran sampai malam," kata tukang cap-cap surat itu menusuk. Tapi saya menelan amarah saya. Karena saya tahu, justru tukang cap-cap surat inilah yang nanti akan membongkar semua kebusukan di rumah ini. Tekanan untuk berhenti bekerja semakin gencar. Bu Sumarni bahkan sempat mengompori Reza. "Reza, suruh istrimu berhenti kerja." Suami macam apa yang membiarkan istrinya keluyuran malam-malam? Tapi kali ini, Reza membela saya. "Bu, pekerjaan Anindya terhormat dan kami butuh penghasilannya. Tolong jangan ikut campur." Penolakan Reza itu membuat Bu Sumarni semakin geram dan amarahnya. Beliau lampiaskan pada saya dengan cara yang lebih halus, tapi lebih kejam. Beliau mulai mencoba memecah belah saya dan Reza. Setiap kali Reza tidak ada di rumah, Bu Sumarni akan duduk di dekat saya, lalu berbisik. "Anindya, kamu tahu tidak, Reza itu dulu hampir menikah dengan perempuan lain. Perempuan yang lebih penurut darimu. Sayang sekali, dia malah memilih kamu, atau di lain waktu. Reza sering mengeluh ke ibu soal kamu. Loh, katanya kamu terlalu sibuk, tidak punya waktu untuknya." Saya tahu itu semua dusta. Saya tahu beliau hanya ingin menanam keraguan di hati saya, agar rumah tangga saya retak dari dalam. Tapi saya tidak termakan. Setiap malam, saya dan Reza tetap berbicara terbuka. Kami saling bercerita. Dan justru karena keterbukaan itu, rencana Bu Sumarni untuk memisahkan kami selalu gagal. Suatu kali, beliau bahkan mencoba mengadu domba saya dengan Mbak Asih, pembantu yang selama ini diam-diam berpihak pada saya. Bu Sumarni menuduh Mbak Asih mencuri. Padahal tujuannya adalah agar Mbak Asih dipecat, sehingga tidak ada lagi saksi atas perlakuan mereka terhadap saya. Untungnya, saya berhasil membela Mbak Asih dengan menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Sejak saat itu, Mbak Asih semakin setia dan diam-diam menjadi mata dan telinga saya di rumah itu. Suatu pagi, saya menemukan seragam kerja saya, blazer yang biasa saya pakai ke kantor, tergeletak di lantai dekat tempat sampah, basah dan kotor, terkena noda. "Oh, itu," kata Wulan santai ketika saya bertanya. "Tadi nggak sengaja kesenggol waktu Wulan buang sampah. Maaf ya, Mbak." Tapi senyum di bibirnya menunjukkan bahwa itu sama sekali bukan ketidaksengajaan. Saya hanya diam. Saya mencuci blazer itu, menyetrikanya, dan tetap pergi bekerja dengan kepala tegak. Karena saya tahu mereka ingin saya menyerah. Mereka ingin saya berhenti, menjadi seperti yang mereka inginkan. Tapi saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Yang Reza tidak tahu, dan yang Bu Sumarni serta Wulan sama sekali tidak curigai adalah ini.
Rumah di Bintaro, tempat kami semua tinggal. Rumah yang Bu Sumarni klaim sebagai miliknya. Sebenarnya menyimpan rahasia besar di balik dokumennya. Tapi mari kita lanjutkan dulu. Karena rahasia itu baru terbongkar beberapa minggu kemudian. Lewat sebuah kejadian yang sama sekali tidak saya rencanakan. Suatu siang, saat saya sedang libur, saya mendengar suara gaduh dari kamar Bu Sumarni. Saya mengintip dari celah pintu. Wulan sedang berjongkok di depan lemari kayu tua milik almarhum bapak mertua. Laci paling bawah terbuka. Tangannya sibuk merogoh ke dalam. "Cari apa kamu, Wulan?" tanya saya dari ambang pintu. Wulan terkejut dan buru-buru menutup laci. "Tidak ada apa-apa," katanya gugup. "Cuma cari baut yang jatuh." Tapi saya melihat ada selembar kertas yang sempat ia genggam. Lalu cepat-cepat ia masukkan kembali. Sesuatu di dalam diri saya berkata, ada yang tidak beres. Malam itu, ketika seluruh rumah sudah tidur, saya menyelinap ke kamar Bu Sumarni. Beliau sedang menginap di rumah saudaranya. Wulan dan bayinya tidur lelap di kamar depan. Reza ada di kamar belakang bersama Kayla. Dengan langkah hati-hati, saya membuka laci paling bawah lemari kayu itu. Di bawah lapisan koran-koran bekas, jari saya menyentuh sesuatu. Sebuah map plastik berwarna coklat dan sebuah buku tabungan bersampul merah. Tangan saya gemetar saat membukanya. Buku tabungan itu atas nama Bu Sumarni. Saldonya membuat saya menahan napas. Lebih dari 2 miliar rupiah. Saya harus membacanya berkali-kali untuk memastikan saya tidak salah lihat. 2 miliar. Padahal selama ini mereka memperlakukan saya seolah saya yang menumpang dan menggerogoti rumah ini. Tapi yang membuat jantung saya benar-benar berhenti sejenak bukan buku tabungan itu, melainkan isi map coklat di sebelahnya. Di dalamnya ada sertifikat tanah dan akta jual beli rumah Bintaro ini. Dengan tangan bergetar, saya membuka lembar demi lembar. Lalu mata saya terpaku pada satu nama. Nama pemilik sah yang tertera di sertifikat itu, Anindya. Itu nama saya. Saya berdiri terpaku di tengah kamar yang gelap. Kepala saya berputar. Tapi pelan-pelan, semuanya mulai masuk akal. Saya teringat 3 tahun lalu, sebelum kami pindah ke sini. Saat itu rumah Bintaro yang lama hampir disita bank karena tunggakan kredit almarhum bapak mertua. Reza panik. Bu Sumarni menangis. Dan saya, dengan tabungan saya sendiri, ditambah pinjaman atas nama saya, melunasi seluruh sisa kredit rumah itu. Waktu itu, demi alasan pajak dan kemudahan proses, akta dibuat atas nama saya. Reza tahu, tapi seiring waktu, ia melupakannya. Dan Bu Sumarni, rupanya, memilih untuk pura-pura lupa. Beliau menyimpan akta itu dan bertahun-tahun mengaku rumah ini miliknya sepenuhnya. Rumah yang saya selamatkan dengan uang saya sendiri. Rumah tempat saya ditampar, dihina, dan diperlakukan seperti pembantu. Ternyata, secara hukum, adalah milik saya. Saya memfoto setiap halaman dokumen itu dengan ponsel saya. Lalu saya kembalikan semuanya ke tempat semula, persis seperti sedia kala. Saya tidak ingin mereka curiga. Belum waktunya. Tapi penemuan itu memunculkan pertanyaan baru di kepala saya. Jika rumah ini atas nama saya, lalu apa yang sebenarnya sedang Wulan cari di laci itu? Kertas apa yang ia sembunyikan? Keesokan harinya, saya mulai menyelidiki dengan diam-diam. Tapi saya harus berhati-hati, sebab sehari setelah itu, Wulan melakukan sesuatu yang membuat saya hampir kehilangan kesabaran. Sore itu, beberapa tetangga sedang berkumpul di teras depan. Wulan, dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua mendengar, mulai bercerita. "Capek deh punya kakak ipar yang sombong," katanya. "Gara-gara dia notaris, dia merasa paling pintar. Kemarin uang belanja ibu hilang, dan satu-satunya yang sering pegang uang kan dia." Saya yang kebetulan lewat berhenti. Tuduhan itu jelas mengarah pada saya. Para tetangga menoleh, menatap saya dengan curiga. Saya menarik napas dalam-dalam. "Wulan," kata saya tenang, di depan semua orang, "kalau kamu menuduh saya mengambil uang, silakan buktikan.
Saya notaris. Saya tahu betul apa itu fitnah dan apa konsekuensi hukumnya. Tapi kalau kamu tidak punya bukti, sebaiknya kamu menjaga lidahmu. Wulan tersentak, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka saya akan melawan di depan tetangga. Ia hanya bisa terdiam, lalu masuk ke dalam rumah sambil menggerutu. Saya tahu, sejak hari itu, mereka akan semakin menganggap saya sebagai ancaman. Tapi saya juga tahu, semakin mereka terdesak, semakin mereka akan berbuat ceroboh. Dan kecerobohan adalah hal yang paling saya butuhkan untuk membongkar mereka. Saya menemukan jawabannya beberapa hari kemudian. Ternyata almarhum bapak mertua masih meninggalkan sebidang tanah warisan di kampung halaman di Jawa Tengah. Tanah itu cukup luas dan nilainya tidak sedikit selama ini. Status tanah itu masih atas nama almarhum dan belum dibagi waris. Wulan, rupanya, sedang berusaha menguasai seluruh tanah itu untuk dirinya sendiri. Ia menyiapkan sebuah surat pernyataan waris yang isinya menyatakan bahwa Reza sebagai anak sulung melepaskan seluruh haknya atas tanah warisan itu. Dan surat itu harus ditandatangani Reza. Saya tahu sebagai notaris, surat seperti itu hanya sah jika ditandatangani secara sadar di hadapan pejabat berwenang. Tapi yang membuat saya curiga, Wulan tidak pernah membicarakan ini secara terbuka. Ia melakukannya diam-diam. Saya pun memutuskan untuk lebih berhati-hati. Saya mulai mengumpulkan semua bukti. Foto akta rumah, salinan rekening koran yang menunjukkan transfer pelunasan kredit dari rekening saya 3 tahun lalu. Dan saya diam-diam mengawasi gerak-gerik Wulan soal tanah warisan itu. Beberapa hari kemudian, dugaan saya terbukti. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar Bu Sumarni dan Wulan berbicara di dapur. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas di telinga saya yang sedang berdiri di balik tembok. "Bu, suratnya sudah Wulan siapkan," kata Wulan. "Tinggal tanda tangan Mas Reza saja." "Reza tidak akan mau kalau diminta langsung," sahut Bu Sumarni. "Dia itu sekarang sudah berani membantah gara-gara istrinya." "Kita harus pintar, Wulan. Ada cara." "Bu," kata Wulan dengan suara dingin. Wulan kenal orang yang bisa bikin tanda tangan mirip. "Nanti tinggal kita bilang, Mas Reza sudah setuju. Toh dia jarang urus surat-surat begitu." Saya menahan napas di balik tembok. Jantung saya berdebar keras. Mereka berencana memalsukan tanda tangan suami saya untuk merampas hak warisnya. Sebagai notaris, saya tahu persis betapa seriusnya pemalsuan dokumen seperti itu. Itu bukan sekedar masalah keluarga, itu adalah tindak pidana. Malam itu, saya tidak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena saya tahu kepingan terakhir dari teka-teki ini sudah lengkap. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor lebih awal. Saya menemui rekan saya, Pak Tono, seorang notaris senior sekaligus sahabat yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Saya ceritakan semuanya tentang akta rumah, tentang buku tabungan, dan tentang rencana pemalsuan tanda tangan. Pak Tono mendengarkan dengan serius. Sesekali keningnya berkerut. Ketika saya selesai bercerita, beliau menyandarkan punggungnya dan menghela napas panjang. "Anindya," katanya akhirnya, "kamu pegang kartu yang sangat kuat. Akta rumah atas namamu itu sah dan tidak terbantahkan. Selama kamu bisa membuktikan dari mana uang pelunasan kredit itu berasal, tidak ada yang bisa menggugat kepemilikanmu. Saya punya rekening korannya, Pakistan," kata saya. "Semua transfer tercatat rapi." "Bagus. Simpan baik-baik, buat salinannya, dan minta surat keterangan resmi dari bank kalau perlu." Pak Tono mengetuk-netuk meja dengan jarinya. "Soal warisan, ini lebih sensitif. Kamu hanya perlu menunggu. Biarkan mereka membuat surat palsu itu. Begitu surat palsu itu benar-benar muncul dan didaftarkan, justru itu menjadi bukti pidana yang memberatkan mereka. Pemalsuan dokumen autentik itu pasal yang berat. Anindya, kamu tahu, itu lebih baik dari siapapun." Saya mengangguk. Saya tidak ingin membalas dendam. Pakistan, saya hanya ingin kebenaran terungkap. Saya ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini menopang rumah itu. Dan saya ingin
Reza tidak kehilangan haknya. Pak Tono tersenyum tipis. Kalau begitu, biarkan dokumen yang berbicara. Kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu marah-marah. Cukup susun semuanya rapi. Lalu, pilih waktu yang tepat. Di pengadilan maupun di ruang keluarga. Yang menang bukanlah yang paling keras suaranya, tapi yang punya bukti. Kata-kata Pak Tono itu menenangkan saya. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah Bintaro, saya merasa punya pijakan. Hari-hari berikutnya, saya bekerja dalam diam. Saya membuat salinan rekening koran 3 tahun lalu. Saya meminta surat keterangan resmi dari bank yang menyatakan bahwa saya telah melunasi kredit rumah Bintaro. Saya menyimpan foto akta tanah dengan rapi di tempat yang aman. Dan saya terus mengawasi gerak-gerik Wulan soal surat waris itu. Selama beberapa minggu berikutnya, saya bersikap seperti biasa. Saya tetap menyajikan teh. Tetap mengalah. Tetap menyetor uang setiap bulan. Bu Sumarni dan Wulan semakin yakin bahwa saya sudah benar-benar tunduk. Mereka tidak tahu bahwa setiap hari saya semakin dekat dengan momen ketika semua topeng akan terbuka. Suatu hari, Wulan mendatangi Reza dengan map di tangannya. "Mas," katanya manis, "ini ada surat untuk pembagian tanah di kampung. Mas, tanda tangan di sini, ya. Biar urusan warisan beres." Reza hendak mengambil pena, tapi saya, yang kebetulan ada di sampingnya, menyentuh tangannya pelan. "Mas," kata saya, "tenang. Coba dibaca dulu suratnya baik-baik." Wulan menatap saya tajam. "Tidak usah ikut campur, Mbak. Ini urusan keluarga." "Justru karena ini urusan keluarga," jawab saya tenang. Saya rasa Mas Reza berhak membaca apa yang akan dia tanda tangani. Reza membaca surat itu perlahan. Wajahnya berubah ketika sampai pada bagian di mana ia menyatakan melepaskan seluruh haknya. "Wulan," katanya, "Imi, aku melepaskan semua bagian warisanku. Cuma formalitas." "Mas," kata Wulan cepat, "nanti tetap dibagi adil kok." Saya hanya tersenyum dalam hati, karena saya tahu jika Reza tidak mau menandatangani, mereka akan menempuh cara lain. Cara yang justru akan menjebak mereka sendiri. Dan benar saja, Reza menolak menandatangani malam itu. Ia bilang ingin memikirkannya dulu. 3 hari kemudian, tanpa Reza tahu, sebuah surat pernyataan waris muncul, lengkap dengan tanda tangan yang seolah-olah milik Reza. Wulan membawanya ke seorang oknum untuk diproses. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka tidak tahu bahwa surat palsu itu justru menjadi paku terakhir di peti mati rencana mereka. Saya mendapatkan salinan surat palsu itu melalui kontak Pak Tono di kantor pertanahan. Saya membandingkan tanda tangan di surat itu dengan tanda tangan asli Reza di dokumen-dokumen resmi kami. Perbedaannya jelas terlihat oleh mata seorang ahli. Semua bukti sudah di tangan saya. Akta rumah atas nama saya, rekening koran pelunasan kredit, dan surat waris dengan tanda tangan palsu. Sekarang, tinggal menunggu panggung yang tepat. Panggung itu datang saat acara halal bihalal keluarga besar. Beberapa minggu kemudian, halal bihalal tahun itu diadakan besar-besaran di rumah Bintaro. Seluruh keluarga besar berkumpul. Para paman, bibi, sepupu, dan tetangga dekat. Meja makan penuh dengan ketupat, opor ayam, rendang, dan kue-kue lebaran. Aroma masakan memenuhi seluruh ruangan. Suasana ramai dan hangat. Saya sudah menyiapkan diri untuk hari itu. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Di dalam tas saya tersimpan sebuah map berisi semua bukti yang sudah saya kumpulkan selama berminggu-minggu. Saya tahu, hari ini adalah hari ketika semuanya akan berakhir. Atau lebih tepatnya, hari ketika semuanya akan dimulai kembali. Dengan kebenaran yang akhirnya berdiri tegak. Bu Sumarni duduk di kursi utama, dengan wajah berseri, penuh kebanggaan. Wulan duduk di sampingnya, menggendong bayinya, tampak puas. Saya, seperti biasa, sibuk mondar-mandir membawa hidangan, melayani para tamu. Persis seperti pembantu di rumah saya sendiri. Di tengah acara, Bu Sumarni berdiri. Beliau mengetuk gelas dengan sendok, meminta perhatian semua orang. "Saudara-saudara semua," katanya lantang,
Hari yang baik ini, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ruangan menjadi hening. Seperti yang kalian tahu, lanjut Bu Sumarni, sejak Bapak tiada, saya yang mengurus rumah ini sendirian. Rumah ini dan semua isinya adalah hasil jerih payah saya dan almarhum. Dan saya ingin memastikan, harta keluarga ini jatuh ke tangan yang tepat. Beliau melirik ke arah saya sekilas dengan sorot mata penuh kemenangan. Sayangnya, tidak semua orang di rumah ini pantas disebut keluarga. Ada yang hanya menumpang, tapi merasa paling berhak. Beberapa tamu menoleh ke arah saya. Saya berdiri diam. Nampan teh masih di tangan. Karena itu, lanjut Bu Sumarni. Di hadapan kalian semua, saya ingin menegaskan, rumah ini milik saya. Tanah warisan di kampung akan saya bagi sesuai kehendak saya. Dan menantu saya, Anindya, tidak punya hak apa-apa di keluarga ini. Dia hanya istri anak saya. Secara hukum, menantu itu bukan ahli waris. Ruangan berdengung pelan. Wulan tersenyum sinis. Reza mengepalkan tangannya, hendak berdiri. Tapi saya memberinya isyarat untuk tetap tenang. Lalu, dengan tenang, saya meletakkan nampan teh di meja. Saya melangkah maju ke tengah ruangan. Bu, kata saya, dengan suara yang jernih dan tidak gemetar. Ibu benar. Secara hukum, seorang menantu memang bukan ahli waris dari mertuanya. Saya, sebagai notaris, tahu persis soal itu. Bu Sumarni tampak terkejut. Saya mengakuinya begitu mudah. Tapi izinkan saya meluruskan satu hal. Lanjut saya. Soal rumah ini, saya mengeluarkan sebuah map dari dalam tas saya. Map yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Saya membukanya dan mengeluarkan selembar dokumen. Ini, kata saya sambil mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat, adalah sertifikat sah rumah ini. Silakan dibaca. Siapa nama pemilik yang tertera di sini? Saya menyerahkannya pada paman tertua, Pak Daharto, yang dihormati di keluarga itu. Beliau membaca, lalu keningnya berkerut. Nama pemiliknya, Anindya. Ruangan langsung gaduh. Bu Sumarni berdiri dengan wajah pucat. Itu bohong. Itu pasti palsu. Silahkan dicek keasliannya di kantor pertanahan. Bu, jawab saya tenang. 3 tahun lalu, rumah ini hampir disita bank karena tunggakan kredit almarhum Bapak. Saya yang melunasinya dengan tabungan saya dan pinjaman atas nama saya sendiri. Ada buktinya. Saya mengeluarkan lembaran kedua. Ini rekening koran saya 3 tahun lalu. Di sini tertera transfer pelunasan kredit rumah ini dari rekening saya langsung ke bank. Jumlahnya bisa kalian lihat sendiri. Para tamu mulai berbisik-bisik. Wajah Bu Sumarni berubah dari pucat menjadi merah, lalu pucat lagi. Jadi, selama ini, kata saya, rumah yang ibu pakai untuk menampar saya, untuk menghina saya, untuk memperlakukan saya seperti pembantu, adalah rumah yang saya selamatkan dengan uang saya sendiri. Rumah yang secara hukum atas nama saya. Saya menatap satu persatu wajah orang-orang di ruangan itu. Wajah para tamu yang dulu menertawakan saya. Wajah Wulan yang kini pucat pasi. Dan wajah Bu Sumarni yang untuk pertama kalinya tidak bisa berkata apa-apa selama 2 tahun. Lanjut saya. Suara saya tetap tenang, namun tegas. Saya diam. Bukan karena saya tidak tahu apa-apa, tapi karena saya menghormati keluarga ini. Karena saya pikir suatu hari kalian akan melihat saya sebagai keluarga, bukan sebagai pembantu. Tapi ternyata kesabaran saya hanya kalian anggap sebagai kelemahan. Hening. Tidak ada yang berani bersuara. Tapi saya belum selesai. Dan ada satu hal lagi. Lanjut saya. Suara saya kini lebih dingin. Tentang tanah warisan almarhum Bapak di kampung. Wulan tersentak. Wajahnya berubah panik. Saya mengeluarkan lembaran ketiga. Ini adalah surat pernyataan waris. Isinya menyatakan bahwa suami saya, Reza, sebagai anak sulung, melepaskan seluruh haknya atas tanah warisan itu. Dan di sini ada tanda tangan yang seolah-olah milik Reza. Saya menoleh pada Reza. Mas,
Apakah kamu pernah menandatangani surat ini? Reza menggeleng tegas. Tidak pernah. Aku menolak menandatanganinya waktu itu. Saya mengangkat 2 dokumen sekaligus. Ini tanda tangan asli Reza di akta nikah kami. Dan ini tanda tangan di surat waris itu. Silakan bandingkan. Perbedaannya jelas. Tanda tangan di surat waris ini adalah palsu. Suasana ruangan meledak. Para tamu saling memandang dengan ngeri. Pemalsuan tanda tangan, semua orang tahu, adalah kejahatan. Wulan, kata Pak Deharto dengan suara berat. Apa benar ini? Kamu memalsukan tanda tangan kakakmu sendiri. Wulan tergagap. Itu Wulan tidak tahu. Wulan cuma. Air matanya mulai jatuh. Tapi kali ini tidak ada yang tergerak. Sebagai notaris, kata saya tegas, saya bisa katakan dengan pasti, memalsukan tanda tangan dalam dokumen pertanahan adalah tindak pidana. Ancamannya penjara. Dan saya punya semua bukti yang diperlukan jika perkara ini dibawa ke jalur hukum. Bu Sumarni jatuh terduduk di kursinya. Tubuhnya gemetar. Anindya. Suaranya kini bergetar, memohon. Tolong, jangan bawa ini ke polisi. Wulan masih punya bayi. Kami salah. Saya menatap perempuan yang selama ini menampar dan menghina saya itu. Untuk pertama kalinya, beliau menatap saya bukan dengan amarah, tapi dengan ketakutan. Bu, kata saya pelan, selama 2 tahun, Ibu memperlakukan saya seperti pembantu di rumah saya sendiri. Ibu menampar saya. Wulan menghina saya. Kalian menjadikan saya bahan tertawaan di depan keluarga besar. Padahal sayalah yang menyelamatkan rumah ini dari penyitaan. Saya menarik napas. Saya tidak akan membawa ini ke polisi. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tidak ingin Kayla tumbuh dengan cerita bahwa neneknya dan tantenya dipenjara. Saya masih punya hati. Sesuatu yang sayangnya tidak kalian tunjukkan pada saya. Ruangan itu sunyi senyap. Tapi lanjut saya tegas, ada syaratnya. Pertama, surat waris palsu itu harus dibatalkan sekarang juga di hadapan semua orang ini. Tanah warisan almarhum Bapak akan dibagi adil, sesuai hukum. Dengan saya sebagai notaris yang mengawasi prosesnya. Kedua, mulai hari ini, saya dan Reza dan Kayla akan pindah dari rumah ini. Karena rumah ini atas nama saya. Ibu dan Wulan boleh tetap tinggal di sini. Tapi sebagai penghuni, bukan pemilik. Dan kalian akan memperlakukan kami dengan hormat. Atau saya akan menggunakan hak saya sebagai pemilik sah. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang berani. Bu Sumarni menunduk dalam-dalam. Wulan terisak di sudut ruangan, dipeluk oleh bayinya yang tidak tahu apa-apa, dan para tamu yang dulu menertawakan saya, kini menatap saya dengan rasa hormat yang baru. Reza berjalan menghampiri saya. Ia menggenggam tangan saya erat. Maafkan saya, Anindya, bisiknya. Matanya berkaca-kaca. Maaf karena bertahun-tahun saya membiarkanmu menderita. Saya menggenggam tangannya balik. Yang penting, sekarang kamu berdiri di sisi yang benar. Mas, malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya keluar dari rumah Bintaro dengan kepala tegak. Bukan sebagai menantu yang ditampar, bukan sebagai pembantu yang dihina, tapi sebagai diri saya sendiri. Anindya, seorang perempuan yang akhirnya berani berdiri. Kami pindah ke sebuah rumah kecil yang nyaman di kawasan BSD, tidak jauh dari kantor saya. Rumah yang sederhana, tapi penuh kehangatan. Untuk pertama kalinya, Kayla bisa tidur di kamarnya sendiri yang lapang. Dan untuk pertama kalinya, saya bisa pulang kerja tanpa rasa takut akan apa yang menunggu di rumah. Beberapa bulan kemudian, proses pembagian warisan tanah di kampung selesai. Dengan adil dan sah, Wulan tidak lagi berani berbuat curang. Bu Sumarni perlahan mulai menyadari kesalahannya. Beberapa kali beliau menelpon, sekedar menanyakan kabar Kayla. Suaranya kini jauh lebih lembut. Saya tidak menyimpan dendam. Dendam hanya akan membebani langkah saya ke depan. Yang saya bawa keluar dari rumah itu hanyalah ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti memohon
untuk dianggap manusia dan mulai berdiri sebagai pemilik atas hidupnya sendiri. Setiap kali saya teringat malam saat saya ditampar di hadapan keluarga besar, dada saya mungkin masih terasa sesak. Tapi saya juga belajar satu hal, bahwa luka yang paling memalukan kadang justru menjadi kunci yang akhirnya membuka semua pintu yang selama ini terkunci rapat. Jika malam itu saya terus menunduk, jika saya mau saja mencuci pakaian dalam itu tanpa bersuara, mungkin saya akan terus disuruh, terus dipukul, terus difitnah, dan terseret ke dalam kesalahan yang bukan milik saya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menukar harga diri dengan ketenangan palsu. Dan jangan pernah meremehkan kesabaran seseorang. Karena kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, namun dianggap tidak berharga di rumah suaminya. Perempuan yang menelan setiap hinaan demi menjaga keutuhan keluarga. Jika kalian salah satunya, ingatlah, bersabar bukan berarti diam selamanya. Ada waktunya untuk diam, dan ada waktunya untuk berdiri. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Reza, lelaki yang terlalu lama belajar untuk berani, tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk berdiri di sisi yang benar. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kuasa atas anaknya, justru melukai orang yang seharusnya mereka anggap keluarga. Padahal menantu yang baik adalah anugerah, bukan ancaman. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus menunduk atau pilihan untuk berdiri. Saya memilih berdiri dan itu mengubah segalanya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like berlangganan dan bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Baru 3 hari menjadi menantu, saya sudah diperlakukan seperti pesuruh. Pukul 4 pagi, ibu mertua menggedor pintu kamar. Suara beliau dingin. Bangun, rumah ini tidak menerima perempuan pemalas. Malam pertama sebagai istri, saya belum sempat beristirahat. Pagi kedua, semua asisten rumah tangga sudah dipecat lewat satu pesan singkat. Pagi ketiga, ayah saya berdiri di depan gerbang untuk menjemput putrinya. Tapi, sebelum saya pergi, ada satu hal yang ibu mertua dan suami saya tidak tahu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita kali ini menyentuh hati kalian, tolong tinggalkan satu kata di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak kehilangan kisah berikutnya. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 31 tahun. Saya seorang dokter, sekaligus pemilik sebuah klinik kecil di Surabaya. Sudah 6 tahun saya membangun klinik itu dari nol, dengan tangan saya sendiri. Saya terbiasa bekerja keras. Saya tidak takut lelah. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa lelah yang paling menyakitkan justru datang dari rumah yang seharusnya menjadi rumah saya sendiri. Surabaya di akhir Maret terasa basah pagi itu. Embun menempel buram di kaca jendela. Lantai keramik terasa lengket di bawah telapak kaki. Di luar, angin pancaroba lewat di sepanjang jalan Darmo, membawa aroma gerimis dan bau sayur lodeh dari dapur tetangga. Saya menikah dengan Bima Mahesa 6 bulan setelah kami berkenalan. Bima bekerja sebagai perwakilan di sebuah perusahaan besar. Dia tampan, sopan, dan selalu tepat waktu. Dia bukan tipe pria yang suka mengucapkan kata cinta berlebihan. Tapi dia membawakan saya kopi setiap pagi dan mengingat semua tanggal penting. Saya pikir itu cukup. Kami berkenalan di sebuah seminar kesehatan. Bima datang mewakili perusahaannya. Saya datang sebagai pembicara. Setelah acara, dia menghampiri saya. Bukan untuk merayu, tapi untuk bertanya soal sesuatu yang saya jelaskan tadi. Saya ingat, saya terkesan karena dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hari-hari berikutnya, dia mengirim pesan. Sopan, tidak pernah memaksa. Dia menunggu saya selesai operasi kecil di klinik.
hanya untuk menemani saya makan malam, lalu mengantar saya pulang tanpa meminta apa-apa. Saya, yang sudah lama menutup hati karena terlalu sibuk membangun klinik, perlahan membukanya. Bima terlihat seperti pria yang aman, stabil, pria yang akan menjadi tempat berlabuh, bukan badai. Ayah saya sempat mengingatkan, kenali keluarganya. Nak, seorang pria adalah cermin dari rumah tempat dia dibesarkan. Tapi saya sedang jatuh cinta, dan orang yang jatuh cinta cenderung tuli pada peringatan. Pertama kali Bima membawa saya bertemu ibunya. Saya masih ingat dengan jelas. Rumah keluarga Mahesa berdiri besar di kawasan elit, dengan pagar tinggi dan halaman penuh tanaman mahal. Ibu Sinta, Ibu Bima, menyambut saya dengan senyum yang rapi, terlalu rapi. Jadi, ini calon menantu saya, kata beliau. Menatap saya dari ujung rambut sampai sepatu. Dokter. Ya, bagus. Perempuan harus bisa cari uang sendiri supaya tidak jadi beban. Saya tersenyum. Saya pikir itu pujian. Saya belum tahu bahwa di rumah itu kemampuan saya bukan dihargai. Kemampuan saya akan dijadikan alasan untuk diperas. Di perjalanan pulang malam itu, Bima bertanya bagaimana pendapat saya tentang ibunya. Saya menatap jejak lampu yang berlalu di kaca mobil. Memilih kata-kata dengan hati-hati. Ibumu tegas, kata saya. Tapi rumahmu bagus sekali, Bima tersenyum. Sudah kubilang, kan? Ibuku teliti, tapi penyayang. Saya mengangguk, tapi di dalam hati. Untuk pertama kalinya, muncul sebuah keraguan, tipis. Seperti uap air di kaca mobil. Jika diseka, akan hilang. Tapi jika dibiarkan, seluruh pemandangan di depan perlahan akan menjadi buram. Saya memilih menyekanya. Saya memilih percaya. Itu kesalahan pertama saya. Pernikahan kami sederhana. Ayah saya, Pak Rahmat, hanya berpesan satu hal sebelum hari itu. Kalau kamu lelah, pulang. Pintu rumah ini tidak akan pernah dikunci untukmu. Saya tertawa waktu itu. Saya pikir saya tidak akan pernah membutuhkannya. Ayah saya seorang pengusaha. Beliau jarang bicara soal pekerjaannya di depan saya. Saya hanya tahu beliau punya banyak relasi dan banyak orang menghormatinya. Tapi di rumah, beliau hanyalah seorang ayah yang menyimpan foto ibu saya di dompetnya. Bertahun-tahun setelah ibu pergi. Setelah akad, saya pindah ke rumah keluarga Mahesa. Itu permintaan Ibu Sinta. Menantu yang baik tinggal bersama mertua dulu, kata beliau. Biar saya ajari cara mengurus rumah tangga. Bima setuju tanpa bertanya pendapat saya. Saya menelan keberatan saya. Saya pikir hanya beberapa bulan. Saya pikir saya bisa bertahan. Saya tidak tahu bahwa pelajaran pertama akan datang di hari yang sama. Malam pertama, saya tidak bisa tidur nyenyak. Rumah itu besar, tapi terasa dingin. Bukan dingin karena pendingin udara. Dingin karena setiap sudut seperti mengawasi. Pukul 2 dini hari, saya terbangun karena haus. Saya turun ke dapur pelan-pelan. Di sana, saya melihat Bu Lastri, asisten rumah tangga yang sudah bekerja belasan tahun di rumah itu. Beliau sedang melipat baju di bawah lampu redup dengan mata sembab. Bu Lastri belum tidur, tanya saya. Beliau tersentak, lalu tersenyum getir. Saya dipecat besok pagi. No, Bu Sinta bilang. Sekarang ada menantu, tidak perlu lagi banyak pembantu. Cukup satu yang gratis. Saya tertegun. Gratis. Bu Lastri menatap saya dengan mata yang penuh iba. Maaf, no, tapi saya harus jujur. Di rumah ini, menantu bukan keluarga. Menantu itu tenaga kerja yang tidak dibayar. Saya sudah lihat satu menantu pergi sebelum non. Hati-hati. Saya ingin tertawa, mengira itu lelucon. Tapi wajah Bu Lastri tidak sedang bercanda. Keesokan paginya, sebuah pesan masuk ke grup keluarga. Ibu Sinta menulis dengan kalimat pendek. Mulai hari ini, semua asisten rumah tangga berhenti. Sudah saya transfer pesangon seadanya. Rumah ini punya menantu sekarang. Bu Lastri mengambil amplopnya, lalu berpamitan. Sebelum pergi, beliau berbisik pada saya. Bulan lalu, gaji saya masih kurang 3,5 juta. No,
Sudah saya tagih, tapi katanya nanti. Tolong, kalau Non punya kesempatan, ingatkan beliau. Saya mengangguk. Saya tidak tahu bahwa janji kecil itu akan menjadi salah satu paku pertama yang saya simpan diam-diam. Setelah pintu tertutup, Ibu Sinta menatap saya. Nah, sekarang rumah ini bersih dari orang luar. Tinggal kita, keluarga. Saya tersenyum tipis, tapi saya tahu. Kata keluarga di mulut beliau punya arti yang berbeda. Hari pertama saya sebagai menantu di rumah itu dimulai pukul 4 pagi. Ibu Sinta menggedor pintu kamar. Suaranya menembus daun pintu. Anindya, bangun. Dapur tidak akan menyala sendiri. Saya bangun dengan mata setengah terpejam. Di samping saya, Bima masih tidur pulas. Saya menyentuh bahunya. Mas, ibumu memanggil. Pukul 4 pagi, Bima hanya bergumam. Turuti saja. Dek, ibu memang begitu. Nanti juga terbiasa. Terbiasa. Kata itu akan menjadi mantra Bima selama 3 minggu ke depan. Setiap kali saya mengeluh, setiap kali saya terluka, jawabannya selalu sama. Nanti terbiasa. Seolah penderitaan adalah sesuatu yang harus saya pelajari untuk diterima. Bukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi sejak awal. Saya turun ke dapur. Ibu Sinta sudah duduk di meja makan dengan secangkir teh. Beliau tidak mengangkat tangan untuk membantu. Beliau hanya mengawasi. Goreng tempe, tamat nasi, buat sambal. Jam 6, semua harus siap, kata beliau. Dan setelah itu, pel seluruh lantai. Bersihkan kamar mandi. Cuci semua baju. Saya menatap beliau. Bu, saya ada jadwal di klinik pagi ini. Pasien sudah klinik. Ibu Sinta menyela. Beliau meletakkan cangkirnya pelan. Kamu sekarang istri. Istri yang baik mengurus rumah dulu, baru yang lain. Atau kamu mau bilang, pekerjaanmu lebih penting daripada keluarga suamimu. Saya menelan kalimat yang ingin saya ucapkan. Saya menelpon perawat saya, meminta jadwal pagi dialihkan. Lalu saya mulai memasak. Pukul 7, semua selesai. Tangan saya pegal, punggung saya sakit. Tapi tidak ada satupun ucapan terima kasih. Ratih, adik ipar saya, turun dengan piyama, mengambil tempe goreng, lalu mengernyit. Asin. Kakak ipar tidak bisa masak, ya. Saya diam. Saya belajar di rumah itu. Diam adalah cara bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan sama. Pukul 4, bangun, memasak, mengepel, mencuci, menyetrika. Klinik saya terbengkalai. Saya menitipkan pasien pada rekan sejawat sambil berjanji pada diri sendiri. Ini hanya sementara. Pada hari kelima, Ibu Sinta meminta sesuatu yang membuat saya berhenti. Berikan ponselmu, kata beliau. Mengulurkan tangan saat makan malam. Saya mengernyit. Untuk apa, Bu? Menantu yang baik tidak punya rahasia dari mertuanya, kata beliau. Saya hanya mau memastikan kamu tidak diracuni omongan orang luar. Banyak menantu rusak karena terlalu banyak main ponsel. Saya menoleh pada Bima, berharap dia membela saya. Tapi Bima hanya menunduk ke piringnya. Berikan saja. Dek, gumamnya. Tidak ada yang salah, kan? Saya meletakkan ponsel saya di tangan Ibu Sinta. Saya merasa sebuah pintu baru saja terkunci di belakang saya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak bisa menghubungi siapapun. Tidak ayah saya, tidak teman saya, tidak siapapun. Saya berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit. Di samping saya, Bima sudah tidur. Saya bertanya pada diri sendiri, pelan. Sejak kapan rumah pernikahan terasa seperti sel? Beberapa hari setelah ponsel saya disita, saya mulai memahami pola rumah itu. Ada hierarki yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Dan saya berada di dasarnya. Ratih, adik ipar saya, punya kebiasaan mengambil barang saya tanpa izin. Suatu pagi, saya mendapati lipstik mahal saya hilang dari meja rias. Saya menemukannya di kamar Ratih. Sudah terpakai setengah. Saat saya menanyakannya dengan sopan, dia hanya mengangkat bahu. Kakak ipar, kan? Sudah jadi keluarga. Punyaku ya punyamu. Punyamu ya punyaku. Lagi pula,
kamu yang numpang di rumah ini. Saya menelan kalimat itu. Tapi saya mulai menghitung diam-diam. Berapa banyak yang sudah hilang. Bukan hanya barang. Suatu sore, Ratih meminjam uang saya, 2 juta. Katanya untuk keperluan mendesak. Saya memberinya, karena saya pikir mungkin dengan begitu hubungan kami membaik. Uang itu tidak pernah kembali. Saat saya menyinggungnya, Ratih malah mengadu pada ibunya. Bilang saya pelit dan suka memperhitungkan uang pada keluarga sendiri. Ibu Sinta memarahi saya malam itu. Sama adik ipar saja hitung-hitungan. Menantu macam apa kamu? Saya belajar di rumah itu. Bahkan kebaikan saya bisa diputar menjadi kesalahan saya. Yang paling menyakitkan bukan pekerjaan fisiknya, tapi cara mereka membuat saya merasa kecil. Ibu Sinta punya keponakan, istri dari ponakan laki-lakinya, yang menikah dengan keluarga kaya. Setiap kali keponakan itu berkunjung, Ibu Sinta berubah. Beliau ramah, hangat, melayani. Dan beliau selalu membandingkannya dengan saya. Lihat itu menantu idaman. Bawa oleh-oleh mahal. Tahu cara menghormati mertua. Tidak seperti yang cuma bisa kerja kasar tapi keras kepala. Saya berdiri di dapur, mendengar perbandingan itu. Dengan tangan yang masih basah dari mencuci piring mereka. Saya mengerti sekarang. Bagi Ibu Sinta, nilai seorang menantu bukan dari kerja kerasnya, tapi dari seberapa banyak yang bisa diperasnya. Malam itu, saya bertemu Bu Lastri lagi, yang ternyata masih sesekali datang membantu diam-diam. Beliau bercerita pelan. Menantu sebelum Non juga begini. No, namanya Mbak Wulan. Pintar, kerja di bank. Tapi 3 bulan saja dia bertahan, pergi sambil menangis. Tanpa membawa apa-apa. Bu Sinta sempat mengambil semua perhiasannya. Katanya, untuk jaminan. Sampai sekarang, tidak dikembalikan. Bu Lastri menatap saya. Hati-hati. No. Bu Sinta tidak mengumpulkan menantu. Beliau mengumpulkan korban. Kata-kata itu menempel di benak saya. Tapi tidak membuat saya takut. Justru membuat saya waspada. Saya mulai memperhatikan segalanya. Setiap surat, setiap permintaan, setiap tanda tangan yang diminta. Saya menyimpannya dalam ingatan, seperti seorang dokter mencatat gejala sebelum menegakkan diagnosis. Minggu kedua, Ibu Sinta mengumumkan akan ada acara besar. Arisan keluarga besar Mahesa dengan 20 tamu lebih. Dan saya, tentu saja, yang harus memasak semuanya. Ini kesempatan kamu menunjukkan diri sebagai menantu yang becus, kata beliau. Lalu beliau menyerahkan selembar uang 50.000. Ini buat belanja. Saya menatap uang itu di telapak tangan saya, lalu menatap beliau. Mengira saya salah dengar. 50.000 rupiah untuk 20 orang. Bahkan untuk membeli daging saja tidak akan cukup. Saya menatap uang itu. Bu, 20 orang. 50.000 tidak akan cukup, bahkan untuk lauknya saja. Menantu pintar pasti bisa mengaturnya, jawab beliau, tanpa menoleh. Dulu saya membesarkan 3 anak dengan uang segitu. Kamu sekolah tinggi-tinggi, masa tidak bisa? Akhirnya, saya menambahkan uang saya sendiri, ratusan ribu dari tabungan pribadi saya, hanya untuk memasak demi keluarga yang memperlakukan saya seperti pembantu. Saya memasak rendang, opor, dan sambal goreng untuk 20 orang sendirian. Dari subuh hingga siang, saya tidak pernah belajar memasak untuk 20 orang. Tapi sebagai dokter yang terbiasa bekerja di bawah tekanan, saya menyelesaikannya. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Punggung saya kaku karena berdiri terlalu lama. Tapi saya menyelesaikannya karena saya masih punya satu harapan bodoh, bahwa kalau saya cukup baik, mereka akan melihat saya sebagai manusia, bukan alat. Saat acara berlangsung, para tamu memuji masakannya. Ibu Sinta tersenyum bangga. Iya, saya yang ajari menantu saya, katanya. Tidak ada satu kata pun yang menyebut bahwa saya yang memasak. Dengan uang saya sendiri, saya berdiri di sudut dapur dengan baju basah keringat, mendengar pujian yang dialamatkan pada orang lain. Salah satu tamu, seorang ibu paruh baya, sempat masuk ke dapur untuk mengambil air. Beliau melihat saya, lalu tersenyum ramah. Kamu menantunya, ya?
Masakanmu enak sekali. Pasti capek, ya. Masak sebanyak ini sendirian. Untuk sesaat, hanya kalimat sederhana itu, saya hampir menangis. Bukan karena sedih, tapi karena itu satu-satunya pengakuan yang saya terima hari itu. Dan datangnya dari orang asing, bukan dari keluarga yang saya layani. Tapi itu belum apa-apa. Beberapa hari kemudian, Ibu Sinta memanggil saya ke ruang tengah. Di meja, ada buku tabungan dan beberapa lembar formulir. "Anindya," kata beliau, dengan nada lembut yang justru membuat saya waspada. "Saya dengar kamu punya tabungan sendiri dari klinik itu." Saya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Itu hasil kerja saya. Perempuan tidak pandai menyimpan uang," kata beliau. "Nanti habis untuk hal tidak penting. Lebih baik biar saya yang pegang. Saya kelola untuk kepentingan keluarga. Tanda tangan di sini." Saya menatap formulir itu. Itu surat kuasa untuk memindahkan pengelolaan rekening saya pada Ibu Sinta. Tangan saya dingin. "Bu, itu uang untuk operasional klinik, untuk gaji perawat saya. Saya tidak bisa." "Tidak bisa." Suara beliau meninggi sedikit. "Jadi kamu lebih percaya bank daripada keluargamu sendiri." "Bima, lihat istrimu. Baru jadi menantu, sudah membantah." Bima yang duduk di sebelah menghela napas. "Dek, sudahlah. Ikuti saja kemauan ibu. Biar damai." Saya menatap suami saya, pria yang berjanji melindungi saya di depan penghulu. Sekarang dia hanya ingin damai dengan mengorbankan saya. Saya tidak menandatangani surat itu hari itu. Saya bilang, saya perlu waktu. Ibu Sinta mendengus, tapi membiarkan saya pergi. Saya tahu, beliau tidak akan menyerah. Malam itu, saya menyimpan satu hal lagi di dalam hati. Bukan amarah, sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang lebih tajam. Setelah penolakan saya soal rekening, Ibu Sinta mengubah taktiknya. Beliau mulai mengisolasi saya. Suatu hari, ayah saya menelpon ke rumah karena ponsel saya masih disita. Ibu Sinta yang mengangkat. Saya hanya mendengar percakapan dari ujung yang satu. "Anindya sedang sibuk. Pak Rahmat, maklum, menantu baru. Banyak yang harus dipelajari. Nanti saja kalau sudah luang." Lalu, beliau menutup telepon. Sebelum saya sempat mendekat, saya menatap beliau. "Bu, itu ayah saya. Saya ingin bicara dengannya." "Nanti," kata beliau singkat. "Kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Tidak perlu terlalu sering menempel pada keluarga lama. Nanti orang mengira saya tidak becus mengurus menantu." Saya mengerti sekarang. Mereka bukan hanya ingin tenaga saya. Mereka ingin memutus saya dari satu-satunya orang yang bisa melindungi saya. Mereka ingin saya sendirian agar lebih mudah dikendalikan. Tapi mereka tidak tahu, justru keterasingan itulah yang membuat saya berpikir lebih jernih. Semakin mereka mengurung saya, semakin jelas saya melihat siapa mereka sebenarnya. Tekanan itu tidak berhenti, justru semakin menjadi. Pada minggu ketiga, saya jatuh sakit. Demam tinggi, badan menggigil. Sebagai dokter, saya tahu tubuh saya butuh istirahat. Saya berbaring di kamar, dengan kompres di dahi. Pagi itu, Ibu Sinta masuk tanpa mengetuk. Beliau menatap saya yang terbaring. "Bangun. Hari ini keluarga Bapak datang dari Malang. Harus ada makan siang." "Bu, saya demam," kata saya, dengan suara serak. 39 derajat. Saya tidak kuat berdiri lama. Demam. Ibu Sinta mendengus. "Dulu saya melahirkan pagi, sorenya sudah masak. Perempuan zaman sekarang manja. Bangun." "Atau kamu mau saya bilang ke seluruh keluarga? Menantu saya pemalas yang pura-pura sakit." Sebagai dokter, saya tahu persis apa yang terjadi pada tubuh saya. Demam 39 derajat berarti tubuh sedang melawan infeksi. Berdiri lama di dapur, terkena uap panas, bisa membuat saya kolaps. Saya menjelaskan itu pada Ibu Sinta dengan bahasa sesederhana mungkin, tapi beliau hanya melambaikan tangan. Seolah ilmu yang saya pelajari bertahun-tahun tidak lebih berharga daripada keinginannya untuk tampak terhormat di depan kerabat. Saya bangun. Dengan kepala berputar, saya turun ke dapur. Saya memasak dengan tangan gemetar. Keringat dingin membasahi punggung saya. Pandangan saya berkali-kali mengabur. Di tengah memasak, saya hampir pingsan. Berpegangan pada meja,
agar tidak jatuh. Ratih lewat, melihat saya. Lalu hanya berkata, "Jangan sampai masakannya jatuh, ya. Malu kalau tamu lihat." Lalu dia pergi. Tanpa menawarkan bantuan sedikit pun. Saya ingin marah, tapi saya terlalu lemah bahkan untuk marah. Yang tersisa hanya satu pikiran yang berputar terus, seperti jarum jam. Jika saya jatuh sakit parah di rumah ini, apakah ada satupun dari mereka yang akan membawa saya ke rumah sakit? Atau mereka hanya akan kesal karena tidak ada yang memasak makan malam? Hari itu, saya menyajikan makan siang untuk 10 orang dengan demam 39 derajat. Tidak ada yang bertanya apakah saya baik-baik saja. Tidak ada yang menyuruh saya istirahat. Saya kembali ke kamar setelah semua selesai dan menangis tanpa suara agar tidak ada yang mendengar. Itu malam saya menyadari sesuatu. Saya tidak sedang dicintai, saya sedang dikonsumsi. Ada satu kejadian lagi beberapa hari setelah itu yang membuat saya benar-benar berhenti berharap pada Bima. Suatu malam, saya tidak sengaja memecahkan sebuah vas keramik di ruang tamu. Vas itu memang sudah retak, tersenggol gorden saat saya membersihkan. Tapi Ibu Sinta menjadikannya peristiwa besar. Beliau mengumpulkan beberapa kerabat yang kebetulan menginap, lalu menyuruh saya berdiri di tengah ruangan. "Minta maaf," kata beliau. Di depan semua orang. Vas itu pemberian almarhum mertua saya. Tidak ternilai harganya. Saya menjelaskan dengan sopan bahwa vas itu sudah retak sebelumnya. Tapi Ibu Sinta tidak mau dengar. Menantu yang tahu diri akan minta maaf, bukan mencari alasan. Atau kamu mau saya anggap menantu yang tidak tahu adat? Saya menatap Bima. Sekali lagi. Mencari secuil pembelaan. Bima hanya menatap lantai, lalu berbisik. "Sudah, Dek. Minta maaf saja, biar selesai." Maka saya meminta maaf di tengah ruangan, di depan orang-orang asing, untuk sebuah vas yang bukan saya yang merusaknya. Saya melihat seringai puas di wajah Ratih. Saya melihat kerabat-kerabat itu memandang saya dengan campuran kasihan dan penghakiman. Dan saya melihat suami saya yang memilih kenyamanannya sendiri di atas martabat istrinya. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya berubah, bukan patah. Justru sebaliknya, mengeras. Seperti tanah liat yang dibakar. Akhirnya, menjadi keramik. Saya berhenti menangis di malam hari. Saya mulai mengamati. Saya mulai mencatat. Karena saya tahu, cepat atau lambat, mereka akan melangkah terlalu jauh. Dan saya ingin siap saat itu tiba. Puncaknya datang seminggu kemudian. Suatu sore, Ibu Sinta memanggil semua orang ke ruang tamu. Bima ada. Ratih ada. Bahkan beberapa kerabat dekat ikut hadir. Di atas meja ada setumpuk dokumen. "Anindya," kata Ibu Sinta, dengan suara yang sengaja dibuat terdengar di depan semua orang. "Duduk. Hari ini kita bicara yang jelas, biar tidak ada masalah di kemudian hari." Saya duduk di kursi tunggal, punggung saya tegak, tangan saya saling bertaut. Saya merasa ini bukan percakapan biasa. Ini sebuah jebakan yang sudah disiapkan. Ibu Sinta mendorong dokumen itu ke arah saya. "Kamu tinggal di rumah ini, makan di rumah ini. Maka wajar kalau kamu ikut menanggung. Tanda tangani surat ini. Ini soal rumah. Supaya semua jelas, harta keluarga tetap di keluarga." Saya membuka dokumen itu. Jantung saya berhenti sejenak. Itu surat pernyataan yang isinya menyerahkan rumah atas nama saya. Rumah yang dibelikan ayah saya sebagai hadiah pernikahan ke dalam aset bersama keluarga Mahesa. Rumah yang sebenarnya secara hukum adalah milik saya. "Bu, ini rumah pemberian ayah saya," kata saya pelan. "Sertifikatnya atas nama saya." "Justru itu," kata Ibu Sinta. Matanya berkilat. "Kamu istri Bima sekarang. Apa yang jadi milikmu, jadi milik keluarga ini juga. Atau kamu mau menyimpan rahasia? Mau punya harta sendiri di belakang suamimu? Itu menantu durhaka namanya." Para kerabat di ruangan itu mulai berbisik. Saya bisa merasakan tatapan mereka, menghakimi. Seolah saya benar-benar seorang menantu yang serakah
karena ingin mempertahankan rumah pemberian ayah saya sendiri. Ibu Sinta pandai. Beliau sengaja melakukan ini di depan banyak orang, agar saya tidak punya ruang untuk menolak tanpa terlihat jahat. Saya menoleh pada Bima. Mas, apa kamu setuju dengan ini? Bima tidak menatap saya. Dek, ibu benar. Kita keluarga sekarang. Tanda tangani saja, jangan bikin ribut di depan kerabat. Di kepala saya ada dua suara. Yang pertama berkata, menolak, lawan, berteriak bahwa ini tidak adil. Tapi suara kedua yang lebih dingin dan lebih tenang berkata sesuatu yang berbeda. Suara itu mengingatkan saya pada perjanjian pranikah yang saya tanda tangani diam-diam jauh sebelum hari pernikahan. Suara itu mengingatkan bahwa surat ini di hadapan hukum tidak punya kekuatan apapun selama akta sebenarnya ada di tangan notaris saya. Maka saya membuat sebuah keputusan. Saya akan menandatanganinya, bukan karena saya menyerah, tapi karena saya ingin melihat seberapa jauh keserakahan mereka akan membawa mereka. Saya ingin mereka merasa menang, agar mereka membuka semua kartu mereka. Seorang dokter tidak mengobati penyakit yang belum terlihat sepenuhnya. Dan saya ingin penyakit ini muncul ke permukaan, sampai ke akarnya. Saya menatap pena yang disodorkan ke arah saya. Saya menatap wajah-wajah yang mengelilingi saya. Mertua yang serakah, suami yang pengecut, adik ipar yang menyeringai. Tidak ada satupun yang berdiri di pihak saya. Maka saya mengambil pena itu dan saya menandatanganinya. Ibu Sinta tersenyum puas. Beliau pikir, beliau menang. Rati bertepuk tangan kecil. Bima menghela napas lega. Mereka tidak tahu apa yang baru saja saya tanda tangani. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menggali lubang dengan tangan mereka sendiri. Tapi waktunya belum tiba. Saya menyimpan senyum saya dalam-dalam. Saya kira tanda tangan itu akan membuat mereka puas. Saya salah. Bagi orang serakah, satu kemenangan hanya melahirkan keinginan berikutnya. Sore itu juga, setelah para kerabat pulang, Ibu Sinta memanggil saya lagi ke dapur. Beliau menyodorkan kembali surat kuasa rekening yang dulu saya tolak. Sekarang tanda tangani yang ini juga, kata beliau. Rumah sudah jadi milik keluarga. Tabungan juga harus. Saya berhenti. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, saya tidak langsung menunduk. Tidak. Bu, kata saya pelan. Wajah Ibu Sinta berubah. Apa kamu bilang? Saya bilang. Tidak. Ulang saya. Rumah saya berikan. Tapi rekening klinik itu menyangkut nyawa pasien dan gaji orang yang bekerja pada saya. Saya tidak akan menyerahkannya. Itu kalimat yang salah, di rumah yang salah, di waktu yang salah. Atau mungkin itu kalimat yang paling benar yang pernah saya ucapkan. Bima muncul di ambang pintu, mendengar suara meninggi. Ada apa ini? Istrimu membantah saya, kata Ibu Sinta. Suaranya bergetar menahan marah. Di rumah saya sendiri, setelah semua yang saya ajarkan. Dan saat itulah, tangan Ibu Sinta terangkat. Telapak tangan beliau mendarat di pipi saya. Keras, suaranya menggema di dapur yang sunyi. Saya terhuyung. Pipi saya panas. Mata saya berair. Bukan karena sedih, tapi karena perih. Saya menatap suami saya yang berdiri tepat di sana, melihat semuanya. Mas, kata saya, dengan suara yang nyaris tidak keluar. Ibumu menampar saya di depanmu. Saya menunggu. Saya menunggu Bima marah. Saya menunggu dia membela saya. Saya menunggu dengan sisa harapan terakhir yang saya punya, bahwa pria yang saya nikahi masih punya tulang punggung. Tapi Bima hanya menarik napas. Lalu dia berkata dengan suara yang akan saya ingat seumur hidup. Dek, Ibu pasti punya alasan. Mungkin kamu memang keterlaluan. Minta maaf sama ibu. Dunia saya runtuh dengan sangat tenang. Tidak ada ledakan. Hanya keheningan dan suara hati saya yang patah. Satu demi satu. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap Bima. Lama. Lalu saya berbalik, naik ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di tepi tempat tidur, di rumah
yang kini terasa asing. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, saya mengizinkan diri saya berpikir jernih. Selama 3 minggu, saya telah memberi mereka segalanya. Tenaga saya, waktu saya, uang saya, bahkan rumah saya. Saya melakukannya dengan harapan diterima. Tapi malam ini, saya mengerti, tidak ada jumlah pengorbanan yang akan pernah cukup untuk orang yang sudah memutuskan untuk tidak menghargaimu. Mereka tidak ingin menantu. Mereka ingin budak yang berterima kasih. Dan suami saya, pria yang berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungi saya, telah memilih. Berkali-kali, dan setiap kali dia memilih ibunya, kenyamanannya. Dirinya sendiri. Bukan saya menyentuh pipi saya yang masih terasa panas. Lalu saya menarik napas panjang. Saya seorang dokter. Saya tahu ada luka yang bisa sembuh dengan waktu. Dan ada luka yang harus dipotong agar tidak menyebar. Pernikahan ini adalah luka jenis kedua. Ibu Sinta menyita ponsel saya. Tapi beliau lupa. Seorang dokter pemilik klinik punya lebih dari satu cara berkomunikasi. Saya masih punya jam tangan pintar saya yang tidak pernah beliau perhatikan. Diam-diam. Di tengah malam. Saya mengetik satu pesan singkat. Hanya untuk satu orang. Ayah, jemput Anindya besok pagi. Dan tolong bawa map coklat yang ayah simpan. Balasan datang hampir seketika. Seolah ayah saya juga tidak bisa tidur. Seolah beliau sudah menunggu pesan ini selama 3 minggu. Ayah datang jam 7. Tidur. Nak, semua akan selesai besok. Saya menatap layar kecil itu. Dan untuk pertama kalinya dalam sebulan, air mata saya jatuh bukan karena terluka, tapi karena lega. Karena di tengah rumah yang dingin ini, masih ada satu orang yang pintunya tidak pernah dikunci untuk saya. Pagi berikutnya, langit Surabaya cerah, seolah tahu sesuatu akan berubah. Pukul 7, sebuah mobil berhenti di depan gerbang keluarga Mahesa. Ayah saya, Pak Rahmat, turun dengan tenang. Beliau tidak datang sendirian. Di belakangnya, ada seorang pria berkacamata, membawa tas kerja. Pak Tono. Notaris. Ibu Sinta membuka pintu dengan air muka yang langsung berubah ramah. Oh, Pak Rahmat. Besan. Mari, silakan masuk. Maaf, rumah berantakan. Tidak perlu basa-basi. Bu Sinta, kata ayah saya. Suaranya pelan, tapi ada bobot di dalamnya yang membuat Ibu Sinta terdiam. Saya datang menjemput anak saya dan menyelesaikan beberapa hal. Bima turun dari tangga, masih dengan wajah mengantuk. Begitu melihat ayah saya, wajahnya pucat. Rati mengintip dari balik dinding. Saya turun dengan koper kecil di tangan. Pipi saya masih ada bekas merah samar. Ayah saya melihatnya. Rahang beliau mengeras. Tapi beliau tidak berkata apa-apa. Belum. Duduk semua, kata ayah saya. Dan anehnya, semua orang menurut. Ibu Sinta mencoba menguasai keadaan. Pak Rahmat, kalau soal Anindya, dia memang agak susah diatur. Tapi sebagai keluarga, kita bisa bicara baik-baik. Lagi pula, sekarang rumah dan harta sudah jadi milik bersama. Anindya sudah menandatanganinya kemarin. Jadi tidak ada yang perlu. Soal tanda tangan itu, potong ayah saya. Beliau menoleh pada Pak Tono. Tolong jelaskan. Pak Tono membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map. Bu Sinta, surat yang ditandatangani Anindya kemarin tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Wajah Ibu Sinta membeku. Apa maksudnya? Sebelum menikah, kata Pak Tono, Anindya menandatangani perjanjian pranikah di hadapan saya. Isinya jelas, seluruh aset yang dia bawa ke dalam pernikahan, termasuk rumah dan klinik, tetap menjadi milik pribadinya. Tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan notaris dan ayahnya. Surat yang ibu paksa dia tandatangani kemarin. Itu hanya selembar kertas tanpa arti. Saya bahkan sudah menyiapkan akta tandingan jauh sebelum hari ini. Saya menatap Ibu Sinta. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di mata beliau. Saya menandatangani surat itu, kata saya, dengan suara tenang. Bukan karena saya tidak tahu, tapi karena saya ingin melihat seberapa jauh kalian berani melangkah. Sekarang, saya sudah tahu. Ratih melangkah maju.
Suaranya panik. Tapi itu kan cuma rumah. Kakak ipar tidak perlu sedramatis ini. Diameter. Ratih, kata ayah saya, tanpa menoleh. Lalu beliau membuka map coklat yang saya minta. Sekarang, mari kita bicara soal hal yang lebih penting. Pekerjaan menantu saya, Bima. Bima tersentak. Pekerjaan saya, apa hubungannya? Ayah saya meletakkan beberapa dokumen di meja. Perusahaan tempat kamu bekerja sebagai perwakilan. Mereka punya satu mitra bisnis utama, pemegang kontrak distribusi terbesar mereka. Tanpa mitra itu, perusahaanmu kehilangan hampir setengah pemasukannya. Beliau berhenti sejenak. Mitra itu adalah perusahaan saya, Bima. Ruangan menjadi sunyi total. Bima menatap dokumen di meja dengan wajah yang perlahan kehilangan warna. Saya tidak pernah menyebutkannya, lanjut ayah saya, karena saya ingin anak saya dicintai karena dirinya, bukan karena nama keluarganya. Tapi sekarang, setelah saya tahu bagaimana kalian memperlakukannya, saya rasa sudah saatnya semua jelas. Ibu Sinta, yang sejak tadi terdiam, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Pak Rahmat, ini tidak adil. Saya hanya seorang ibu yang ingin mendidik menantu. Setiap keluarga punya cara sendiri. Kalau setiap mertua yang tegas, dianggap menyiksa. Lalu, di mana batasnya? Anindya berlebihan. Dia membesar-besarkan masalah kecil. Ayah saya menatap beliau dengan tenang. Terlalu tenang. Masalah kecil. Bu Sinta, anak saya seorang dokter. Dia menyelamatkan nyawa orang. Tapi di rumah ini, dia bahkan tidak diizinkan beristirahat saat demam. Beliau menyebut itu mendidik. Saya menyebutnya memperbudak. Tapi dia istri Bima, potong Ibu Sinta. Suaranya mulai goyah. Wajar kalau istri mengurus rumah suaminya. Mengurus rumah, iya, kata ayah saya. Tapi dibangunkan jam 4 pagi. Ponselnya disita. Tabungannya diincar. Rumahnya dirampas dengan paksaan dan ditampar saat menolak. Itu bukan mengurus rumah, Bu. Itu kejahatan yang dibungkus, kata adat. Ratih, yang sejak tadi gelisah, tiba-tiba bersuara. Tapi Pak, Mama cuma mengajarinya beberapa hari. Tidak ada penyiksaan fisik yang serius. Kenapa harus sampai membawa-bawa urusan bisnis segala? Ayah saya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, kamu yang meminjam uang anak saya 2 juta dan tidak pernah mengembalikannya, kan? Kamu yang mengambil barang-barangnya tanpa izin. Saya tahu semuanya. Ratih. Anindya mencatat semuanya. Setiap rupiah, setiap kejadian. Dia hanya memilih diam. Sampai saat yang tepat, Ratih pucat, lalu mundur. Tidak berani bicara lagi. Saya menatap mereka semua, satu persatu. Mertua yang kini gemetar, adik ipar yang ketakutan, suami yang tertunduk. Mereka begitu yakin akan kekuatan mereka. Selama mereka mengira saya lemah, sendirian, dan tidak punya siapa-siapa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa diam saya bukan kelemahan, tapi pilihan. Bahwa setiap penghinaan yang mereka lemparkan, saya simpan. Saya catat. Saya susun. Menjadi sebuah berkas yang sekarang berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Lalu ayah saya menoleh pada Bima. Dan kamu cuma diam. Saat istrimu dibangunkan jam 4 pagi untuk jadi pesuruh, kamu diam. Saat dia disuruh masak untuk 20 orang dengan uang 50.000, kamu diam. Saat dia demam 39 derajat dan tetap dipaksa ke dapur, kamu diam. Saat ibumu menampar wajahnya di depanmu, kamu malah menyuruhnya minta maaf. Suara ayah saya tidak pernah meninggi. Justru itu yang membuatnya menakutkan. Diameter, Bima, adalah pilihan. Dan kamu memilihnya setiap kali. Bima tidak bisa menjawab. Setiap kalimat itu seperti paku yang tertancap di lantai, dan dia tidak punya tempat untuk mundur. Saya akan menyebutnya satu persatu, lanjut ayah saya. Menatap Ibu Sinta. Ibu memecat semua asisten rumah tangga setelah pernikahan. Benar atau tidak? Ibu Sinta terdiam. Ibu membangunkan anak saya jam 4 pagi untuk bekerja seperti pembantu. Benar atau tidak?
Tidak ada jawaban. Ibu menyita ponselnya, memaksanya memasak dalam keadaan sakit, memaksanya menandatangani surat rumah di depan kerabat, dan menamparnya. Benar atau tidak? Ibu Sinta membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajah beliau, yang selalu rapi dan dingin, kini retak total. Saya tidak akan menuntut ibu, kata ayah saya akhirnya, karena anak saya tidak ingin urusan ini berlarut. Tapi mulai hari ini, kontrak distribusi antara perusahaan saya dan perusahaan tempat Bima bekerja saya tinjau ulang. Saya akan bicara pada Direktur Bima, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjelaskan perusahaan macam apa yang membiarkan perwakilannya memperlakukan istri seperti itu. Dan apa artinya itu bagi reputasi mereka di mata para mitra. Bima jatuh terduduk di sofa. Dia tahu artinya. Kehilangan mitra terbesar berarti perusahaannya goyah. Dan seorang perwakilan yang menyebabkan perusahaan kehilangan mitra utama karena masalah rumah tangganya sendiri. Tidak akan punya tempat dimanapun. Amin dia, kata Bima. Menoleh pada saya dengan mata memohon. Dek, tolong. Bicara sama ayahmu, kita bisa perbaiki ini. Aku salah, aku tahu. Tapi jangan hancurkan karirku. Saya menatapnya. Pria yang dulu membawakan saya kopi setiap pagi. Pria yang saya kira akan melindungi saya. Sekarang dia memohon. Bukan karena dia menyesal telah menyakiti saya, tapi karena dia takut kehilangan apa yang dia miliki. Mas, kata saya pelan. Kamu menyesal sekarang. Tapi aku ingin tanya satu hal. Kamu menyesal karena aku terluka? Atau menyesal karena kamu kehilangan? Bima terdiam. Bibirnya bergetar. Apa bedanya? Beda, kata saya. Kalau kamu terluka karena aku, kamu pasti sudah marah sejak ibumu menampar pipiku. Tapi kamu baru hancur sekarang setelah tahu siapa ayahku. Yang kamu sesali bukan aku, Mas. Yang kamu sesali adalah jabatan, rumah, dan masa depan yang baru saja lepas dari tanganmu. Bima mundur setengah langkah. Dia tidak punya jawaban karena dia tahu saya benar. Ayah saya berdiri, merapikan jasnya. Amin dia, ambil barangmu, kita pulang. Saya mengangkat koper saya, tapi sebelum melangkah, saya berhenti di depan Ibu Sinta. Saya tidak membentak. Saya tidak menangis, saya hanya berbicara pelan dan jelas agar setiap kata terdengar. Bu, saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya ingin diterima sebagai keluarga. Saya memasak, mengepel, mencuci. Bahkan saat sakit. Karena saya pikir kalau saya cukup baik, ibu akan menerima saya. Tapi saya salah. Bagi ibu, saya tidak pernah menantu. Saya hanya tenaga gratis yang kebetulan dinikahi anak ibu. Ibu Sinta tidak menjawab. Tangannya, yang kemarin begitu cepat terangkat untuk menampar, sekarang gemetar di pangkuannya. Oh, satu lagi, kata saya. Mengeluarkan amplop kecil dari tas saya. Saya meletakkannya di meja. Ini 3,5 juta. Gaji Bu Lastri yang belum ibu bayar. Saya yang bayar. Karena seorang yang sudah mengabdi belasan tahun. Layak dihormati. Sesuatu yang sepertinya tidak ibu mengerti. Lalu, saya berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu. Untuk terakhir kalinya. Di gerbang, Bu Lastri sudah menunggu. Rupanya ayah saya menjemputnya juga untuk bekerja di rumah kami dengan gaji yang layak. Beliau menggenggam tangan saya dengan mata berkaca. Sudah saya bilang, kan? No. Hati-hati. Tapi non lebih kuat dari yang saya kira. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, senyum yang sungguh-sungguh. Saat mobil meninggalkan rumah itu, saya tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Rumah besar dengan pagar tinggi itu mengecil di kaca spion, lalu hilang di tikungan. Bersamanya, hilang pula seorang perempuan yang dulu mengira bahwa diam dan menurut adalah harga yang harus dibayar untuk dicintai. Yang duduk di mobil ini sekarang adalah perempuan yang berbeda, lebih tenang, lebih utuh. Perceraian itu berjalan cepat dengan perjanjian pranikah yang kuat. Saya tidak kehilangan apapun. Rumah tetap milik saya, klinik saya,
yang sempat terbengkalai. Saya bangun kembali. Dalam beberapa bulan, pasien-pasien lama kembali. Dan klinik itu lebih ramai dari sebelumnya. Bima. Saya dengar perusahaannya benar-benar kehilangan kontrak besar itu. Dia dipindahkan ke posisi yang jauh lebih rendah. Lalu akhirnya mengundurkan diri. Ibu Sinta, yang dulu begitu bangga dengan rumah besarnya, harus menjual sebagian asetnya saat bisnis keluarga ikut goyah. Ratih, yang dulu menyeringai melihat saya menderita, kini sibuk mencari pinjaman ke sana kemari. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa menang. Saya hanya merasa, akhirnya, keadilan menemukan jalannya sendiri. Saya tidak pernah harus mengangkat tangan. Saya hanya perlu berhenti diam dan membiarkan kebenaran berbicara. Yang menarik, beberapa minggu setelah kepergian saya, Bu Lastri bercerita bahwa rumah keluarga Mahesa menjadi sangat sepi, tanpa menantu yang bisa diperintah, tanpa asisten rumah tangga yang dipecat. Ibu Sinta harus mengerjakan semuanya sendiri. Beliau yang dulu duduk mengawasi sambil menyesap teh, kini harus memasak, mengepel, dan mencuci dengan tangannya sendiri. Ratih, yang terbiasa dilayani, sering bertengkar dengan ibunya soal siapa yang harus mengerjakan pekerjaan rumah. Rumah besar yang dulu dibanggakan itu perlahan kehilangan kehangatannya kalau memang pernah punya. Beberapa bulan kemudian, saya menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal, dari Bima. Isinya panjang, penuh penyesalan, memohon kesempatan kedua. Saya membacanya sampai habis. Lalu, saya menghapusnya tanpa membalas. Bukan karena saya membencinya, tapi karena saya akhirnya mengerti bahwa seseorang yang hanya menyesal setelah kehilangan tidak pernah benar-benar menyesali apa yang dia lakukan. Dia hanya menyesali akibatnya. Hari ini, klinik saya berkembang lebih besar dari sebelumnya. Saya membuka cabang kedua. Saya merekrut Bu Lastri sebagai kepala rumah tangga, digaji dengan layak dan dihormati. Ayah saya, yang dulu menyimpan rahasia tentang relasinya, kini lebih sering tertawa karena katanya, putrinya akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Saya tidak menikah lagi sampai sekarang. Bukan karena saya trauma, tapi karena saya belajar bahwa lebih baik sendiri dengan martabat utuh daripada berdua tapi diinjak setiap hari. Suatu saat nanti, mungkin saya akan membuka hati lagi. Tapi kali ini, untuk seseorang yang akan berdiri di samping saya saat saya ditampar. Bukan menyuruh saya minta maaf. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, tapi kebaikan yang tidak punya batas. Hanya akan mengundang orang untuk menginjaknya. Jangan pernah mengira bahwa diam dan menurut akan membuatmu diterima. Kadang, satu-satunya cara untuk dihormati adalah dengan berani berkata tidak. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu. Bangun pukul 4 pagi, bekerja tanpa henti, ditelan oleh keluarga yang menyebut diri keluarga, tapi memperlakukanmu seperti pesuruh. Untuk kalian, saya ingin berkata, kalian tidak sendiri, dan kalian tidak harus bertahan dalam rumah yang membuatmu merasa kecil. Ada juga banyak suami seperti Bima di luar sana. Bukan jahat, tapi pengecut. Yang memilih damai dengan mengorbankan istrinya, yang baru menyesal setelah kehilangan, bukan setelah menyakiti. Ingatlah, diam saat orang yang seharusnya kamu lindungi disakiti adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu punya akibatnya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua yang mengira bahwa kekuasaan atas menantu adalah hak yang bisa diwariskan, yang mengumpulkan korban, bukan keluarga. Pada akhirnya, rumah yang dibangun di atas penindasan akan runtuh oleh keserakahannya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Untuk diam atau untuk berdiri. Untuk bertahan demi terlihat baik, atau untuk pergi demi menjaga diri sendiri. Saya memilih berdiri, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Dan ingatlah, harga diri kalian tidak pernah dijual semurah itu.